34. Wahai putriku, kau datang minta pembantu untuk meringankan beban di dalam rumah tanggamu, asisten rumah tangga. Abah berikan yang lebih dari itu. Kalau kamu ingin berbaring di atas tempat tidurmu, tidur, baca subhanallah 3 kali, baca alhamdulillah 33 kali, dan baca Allahu Akbar 34 kali. Itu tidur. Itu lebih baik daripada pembantu yang kau minta. Apakah kita yang membantu sama zikir? Di sini kan pertanyaannya. Yang dibutuhkan tenaga untuk membantu aktivitas di rumah tangga, asisten rumah tangga. Lalu apa kaitannya sebelum tidur baca itu zikir? Justru itu ada kaitannya. Bagaimana itu kaitannya? Kan keseharian kita udah capek, kerja, bersih-bersih rumah, masak. Kalau sekarang mah enak, main tombol pencet, muter semua alatnya. Kalau dulu mau bikin gandum, ngancurkan gandum dari utuh biji itu digiling dulu, gilingan batu berat lagi tuh, tenaga lagi. Nah, capeknya fisik itu kan pengaruh kepada kejiwaan manusia. Stres, beban semua itu di kepalanya. Otomatis hatinya pun akan bermasalah kalau dia tidak mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Nah, kalau suami pulang kerja jangan dicecer dengan, tahu dicecer kah? Jangan diintimidasi dengan apapun. Itu adabnya istri. Balik dari kerja udah dari pagi sampai sore capek, suaminya cari nafkah kerja. Waktu nyampe di rumah ya disambut. Itu istri yang ngerti etika di dalam Islam, bagaimana bersopan santun dengan suaminya. Disiapin kebutuhannya, untuk ganti pakaiannya. Kalau dia mau mandi disiapin handuk ini dan itunya. Pokoknya apa yang dibutuhin deh. Kemudian sambut kedatangan suami dari luar itu dengan riasan kecantikan di wajahnya si istri. Jadi nah itu meringankan itu. Suami balik capek ngelihat istri sudah berhias berdandan untuk menyambut kedatangannya. Minimal persentase penat di luar itu sudah terobati. Kenapa? Ngelihat istrinya dandan untuk dia, disambut sama istri dan anak misal. Meskipun penatnya, capeknya belum selesai, tapi sudah terobati. Mereda lah, ibaratnya emosi itu sudah mereda. Coba kalau sananya pulang udah capek di luar dari pagi sampai sore, laki balik ke rumah lihat bini rambut kayak duren, berdiri kena setrum, mukanya kayak mayat baru bangkit dari kuburan, rumahnya berantakan kayak kapal pecah. Masuk laki tadi itu ke rumahnya kayak gitu keadaan, apa ndak dia tambah meledak suaminya. Belum masuk di rumah sudah ditanya, dicecar, diintimidasi ini dan itu. Nah, jadi dia sudah. Kenapa? Karena penat kehidupan dalam ujian keseharian kita ini, mau yang di luar atau di dalam rumah, berpengaruh sama kejiwaan. Ya. Itu mempengaruhi hati kita, mempengaruhi fisik kita, capek badan, sakit-sakit.
Nabi tahu solusinya itu bukan mendatangkan pembantu sebagaimana yang diinginkan putrinya, tapi dikasih sama Nabi satu amalan zikir yang kalau dibaca itu akan menenteramkan jiwa. Jiwa itu kalau udah tenang, kalau sudah terkoneksi dengan Tuhannya yang memiliki jiwa ini kan, yang pemiliknya siapa? Allah. Hati kita ini, roh kita ini, sanubari kita ini pemiliknya ada. Saat dia jauh dari pemiliknya, kita punya hati ini mulai gelisah. Makanya Nabi menyambungkan yang jauh itu menjadi dekat. Oh, ternyata di situ manfaatnya. Bukan berarti masalahnya itu hilang. Masalahnya tetap ada, tapi menyikapi permasalahan rumitnya ini kehidupan dunia itu dengan diiringi ketenangan jiwa, nyaman orang melakukannya itu. Kenapa? Karena jiwanya dekat sama sang pemilik, yaitu Allah. Waktu balik ditanya sama Imam Ali, dapatkah? Dapat, tapi lebih bagus dari pembantu. Apa itu, kata Imam Ali? Bilang ayahku Rasulullah saat tidur sudah di pembaringan jangan tinggalkan zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sejak aku dapatkan apa yang diberikan Rasulullah kepadaku dan kepada istriku, tidak pernah sampai aku mati meninggalkan dunia. Lalu salah satu di antara sahabat bertanya, walaupun kau berperang keluar di peperangan Siffin, bilang Sayyidina Ali, iya, walau saat di peperangan Siffin, hanya saja aku membacanya di akhir malam agak terlambat karena kan dalam keadaan berperang. Jadi beliau juga tidak tidur di malam hari, istirahatnya beliau itu merebahkan badannya itu di akhir malam, tetap dibaca sama. Gak diamalkan ini lebih dari pembantu, kata Nabi. Makanya diantara doa sebelum tidur yang diajarkan Rasulullah ada zikir ini. Pegang tasbih, baca 33 kali subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Karena itu akan menjadikan jiwa kita bangun dalam keadaan nasyat, semangat, tenang, terkoneksi dengan sang pemilik jiwa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi membahagiakan suami, menyejukkan hatinya suami dengan kalimat yang basit, ringan. Apa yang didatangkannya, ucapkan terima kasih, alhamdulillah, terima kasih suamiku. Dia tahu ini tidak cukup. Istriku nih hari dapat untung cuma 10.000. Alhamdulillah, makasih banyak. Insya Allah berkah, nyenengin hati suami ini. Bini yang pandai seperti itu. Cukup ini 10.000. Ya, kalau untuk makan malam ini cukup aja insya Allah. Ini cukupnya cuma beli nasi sama garam. Alhamdulillah, yang penting ada yang bisa masuk ke perut makanan. Kalau beda 10.000, makan apa 10.000? Luar sana cari kayak pinjaman, makanya kerja tuh yang betul. La ilaha illallah. Kalau bini kayak gini udah kagak bersyukur sama Allah, wala bersyukur sama suami. Kalau pengen lihat kita ini bersyukur sama Allah, kaum istri dengerin. Jembatannya adalah suamimu. Bahkan Nabi bilang seorang istri itu tidak akan bisa sampai kepada ridho Allah kalau suaminya murka. Meskipun kamu di rumah banyak ahli ibadah,
Siangnya kamu puasa, malamnya kamu tahajud, itu bukan malam ibadah. Untuk sampai kepada Allah. Tapi suamimu tidak ridho, murka, gak bakal sampai ibadahmu itu. Ibadahmu tidak menyampaikan kamu kepada dekatnya dirimu dengan Tuhanmu Allah. Kenapa? Karena pintunya tertutup. Apa itu pintunya? Suamimu tidak merestuimu karena sikapmu sendiri. Hati-hati yang seperti itu. Makanya indahnya Islam itu memberikan tarbiyah di dalam rumah tangga agar kita, baik suami ataupun istri, betul-betul di setiap nafas dan gerak-gerik diamnya kita itu bernilai ibadah. Ya, maka dikatakan nikah itu ibadah, pernikahan ibadah. Orang yang menikah telah menyempurnakan separuh imannya. Sisa separuhnya lagi dengan takwalah kepada Allah. Nah, ibadah semua itu dalam rumah tangga. Nah, kalau kita udah paham di dalam rumah tangga ibadah, tidak akan mulus untuk bisa sampai kepada Allah. Mesti akan diuji keimanan kita. Kesabaran kita dituntut. Terhadap ujian bagaimana sikapnya. Saat di dalam diberikan sama suami apa yang dia berikan karena hak dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, istri menerima, bagaimana sikapnya menerima. Pandai tak dia berterima kasih, mensyukurinya. Yang datang kan memang suami, tapi kan itu cuma perantara doang. Hakikatnya siapa yang ngasih 10.000 tadi? Allah. Waris wasilahnya, perantaranya tangan suamimu. Yang mendatangkan 10.000 itu ya Allah. Kalau Allah nggak kasih dalam ketentuannya dapat sama sekali, nggak bakal dapat. Ya, dikasih sedikit untuk dilihat kita yang di dalam bersyukur atau tidak. Ketika bersyukur apa yang diberikan suami, itu pertama menyenangkan hatinya. Upayanya dihargai. Terhadap yang diberikan Allah melalui tangan suami, istri tersebut mensyukuri. Nah, ini baru bagus. Berbakti kepada suami adalah mendidik anak-anaknya secara baik dengan penuh kesabaran dan lapang dada. Ini termasuk etika dan adab dalam Islam. Istri sekaligus mencakup seorang ibu, suami mencakup sekaligus seorang bapak. Kedua-duanya mempunyai peranan penting. Tapi terkhusus kepada seorang istri, meski dia yang melahirkan, dia yang membesarkan, tapi tetap saja kalau dinisbatkan secara nasab, itu lebih kuat kepada bapaknya. Dalam Islam itu nggak ada namanya binti ibu. Binti pasti bapak, bin pasti bapak yang disebutkan. Bukan istrinya, bukan yang melahirkannya. Ya. Kan suaminya sudah di luar mencarikan apa yang dibutuhkan dengan bekerjanya. Nah, istri yang ada di rumah bentuk baktinya apa? Mendidik anaknya dengan baik. Ibu itu adalah madrasah pertama anak di dalam kehidupan mereka. Bukan sekolah,
bukan TK, bukan PAUD, bukan SD, bukan tempat pendidikan di luar rumah. Di dalam rumah itu madrasah anak adalah ibunya, bukan bapaknya, ibunya. Kalau bapaknya kan banyakan di luar. Kalau bapaknya banyakan di dalam, berarti ibu dan bapaknya madrasah anaknya. Maka si istri dalam wujud syukurnya kepada Allah, baktinya kepada suami apa? Terhadap anak-anak suaminya, dia didik dengan baik. Apa yang dibutuhkan? Pertama dikatakan di sini, dijelaskan sabar. Kalau dua ini senjata hilang, maka didikan tidak akan maksimal didapatkan seorang anak. Karena dua kuncinya ada di sini. Lulusnya kita sebagai pendidik di dalam rumah, peranan kita sebagai guru untuk anak kita di dalam rumah, kunci suksesnya dua. Pertama, kesabaran. Bukan sedikit sabar, justru di situ dikatakan penuh kesabaran. Kalau kelewatan, kebablasan sabarnya, cepet-cepet ingat sama Allah dan jadikan pelajaran supaya esok tidak terulang lagi. Ya, kemarin kelewatan sabar nih, hilang, kebablasan rasa sabar, sifat sabarnya, akhirnya meledak si ibu tadi di rumah atau si bapaknya emosian sama anaknya tadi, karena kontrol sabarnya hilang, mendominasi sifat setannya. Setan kan tergesa-gesa, nggak ada yang sabar tuh. Dia harus cepat ambil hikmah dan pelajaran, ya, sejenak merenung, kemudian memperbaiki supaya esok sabarnya lebih kuat daripada hari ini. Ya, diiringi dengan minta doa kepada Allah untuk anak nih. Yang kedua, lapang dada. Berlapang dada itu artinya senang terhadap karunia anak yang Allah berikan, meskipun anaknya itu dikategorikan, namanya anak-anak kadang bandel bahasa kita orang tua, apalagi namanya nggak, susah nurut, ya, karena namanya anak-anak. Kalau dia tidak seperti itu namanya dewasa, udah bisa berpikir. Nah, justru dia di masa kecil mereka lah, disitulah aktifnya si anak kita ini tadi. Saking aktifnya dia, itu kadang susah diatur. Nah, itu situlah diuji kesabaran kita sebagai ibu dan bapaknya. Ya. Jadi kuncinya penuh sabaran, lapang dada. Jadi menyikapi anak-anaknya harus sabar dan lapang dada. Suaminya kan repot di luar kerja, maka baktilah kamu sebagai istri untuk suamimu dengan mendidik sebaik-baik didikan terhadap anak-anaknya. Ya, anakmu juga memperdengarkan ucapan-ucapan yang baik pada anak-anaknya. Nah, ini langkah atau step yang berikutnya. Jadi selalu memberikan pendengaran dari si ibu kepada anak dengan kata-kata dan kalimat yang bagus, yang baik. Ucapan-ucapan itu terekam oleh si anak. Bahkan kita ini kadang-kadang dengan usia kita yang sudah dewasa saat ini, masih ada yang terngiang dari ucapan ibu dan bapak kita waktu kita masih kecil. Itu masih ada 1-2 poin itu masih aja melekat tuh. Bertahun ibu kita atau bapak kita mendidik kita di masa kecil kita, ratusan kalimat yang masuk dari kebaikan-kebaikan, ucapan yang baik. Di usia kita saat ini itu masih ada beberapa yang terngiang di ingatan kita.
Jadi jangan memberikan ucapan yang didengar anak kita yang tidak baik. Karena yang baik itu akan selalu terekam, sewaktu-waktu nanti saat dia sudah dewasa itu akan kembali memorinya. Nah, disitulah nanti dia akan memperbaiki kekurangan-kekurangannya si anak ini tadi. Apa langkah berikutnya di antara bakti seorang istri kepada suami? Mendoakan anak-anaknya. Ingat ya, doanya anak, doanya bapak untuk anak mustajab, doanya ibu untuk anak mustajab. Kamu kedapatan anakmu bandel, bahasa kita bandel. Sebetulnya bukan bandel, aktif aja sudah dikatakan seperti itu. Bandel itu bahasa yang penyebutan yang tidak salah, tapi maknanya lebih yang sisi yang tidak kita inginkan, banyak negatifnya. Kalimat yang bisa meluapkan emosi seseorang gitu nah. Atau dia menjadi di luar kendali dirinya. Bandel, teka, apalagi. Oh ya nggak bagus. Para ulama-ulama kita kalau seandainya lagi ngelihat kondisi anak seperti itu, tidak yang keluar dari mulutnya kecuali doa. Ini mendoakan mereka, bukan malah melaknat. Kita punya ajaran didikan aslafun as-solihun. Saya aja sampai sekarang masih teringat apa yang sering diucapkan atau saya dengarkan, padahal dulu saya tidak tahu artinya. Contoh seperti kalimat Allah yahdik, Allah yu'inak. Itu dalam keadaan marah orang tua tadi. Artinya Allah yahdik, ya semoga Allah beri engkau petunjuknya. Allah yu'inak, semoga engkau dalam bantuan Allah. Artinya Allah membantumu. Itu orang tua yang emosi ketika sulit untuk menahan emosi kepada perilaku anak. Oh ternyata itu doa ketika kita sudah besar, baru kita sadar. Bisa jadi yang diucapkan waktu kita bandel tadi ya, atau terlalu aktif di masa kecil, justru itu yang mengubah kita ketika kita sudah besar, sudah dewasa. Karena ucapan itu kan doa. Nabi SAW diriwayatkan oleh Abi Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, jangan kalian menghina atau mencaci maki diri kalian sendiri. Jangan kalian menghina atau mencaci maki anak-anak kalian. Jangan kalian menghina atau mencaci maki, atau kalimat yang keluar tuh nggak bagus, ucapan-ucapan dari mulut ini tadi. Baik terhadap diri sendiri, ya, atau dengan cara putus asa atau memojokkan, menyudutkan diri sendiri terhadap kekurangan yang ada padanya, atau kepada harta benda anak-anaknya. Dan jangan kalian menghina, mencaci maki harta benda kalian sendiri. Kenapa Nabi menjadikan itu satu larangan? Karena di dalam berputaran 24 jam itu, kata Nabi, ada satu momen, sesaat, yang di situ Allah letakkan, Allah berikan bagi siapa yang berdoa langsung dikabulkan. Jadi kaitannya kenapa Nabi melarang jangan hina diri sendiri, jangan hina caci maki anak-anak kita, jangan hina caci maki harta benda kita. Saat kita melakukan itu khawatirnya bertepatan dengan waktunya mustajab. Kenalah itu ucapan yang keluar dari mulut. Makanya di dalam Islam etika dan adabnya melarang keras kita sebagai istri atau suami terhadap anak-anak kita
kata-kata yang tidak baik, apalagi melaknat. Kesel boleh, emosi boleh. Ini contoh yang nyata nih. Ini kan lagi majelis. Ini anak-anak ribut di samping ini enggak? Apa kalimat yang lebih pantas untuk kita katakan? Allah yahdi. Semoga Allah beri dia hidayat, petunjuk, taufik. Bagus yang seperti itu. Kenapa? Karena kekacauan yang mereka bikin mengganggu aktivitas yang kita sedang jalankan. Tapi begitulah yang namanya anak-anak. Yang perlu sadar di sini siapa? Kitanya mengingatkan, ibunya yang di dalam juga mengingatkan. Nah, cara mengingatkan ini kadang-kadang mungkin ibunya merasa malu, dibentak si anaknya. Salah yang seperti itu. Tapi dialihkan dengan kalimat yang baik. Ya, apalagi melaknat dia, tak boleh. Takutnya pas dengan bertepatan dengan waktu mustajab. Betul-betul yang kamu laknat jadi itu. Kalau nggak tahu ya gambaran, tadi saya mau ke sini, kan ban mobil saya tuh tiba-tiba kempes tuh di depan tuh. Bilang istri pakai Grab aja, pakai Grab. Tunggulah Grab datang dari seberang tuh, seberang jalan tuh, di depan gang majelis tuh, bengkok. Ada yang teriak dengan bahasa yang tidak sopan. Anak muda, masih muda anak-anak. Bahasa carut marutnya itu, subhanallah. Nama binatang yang populer disebut sama orang sekarang ini, kalimat anjing itu kayak udah santapan hari-hari. Ya. Bahkan yang kalimat-kalimat tidak senonoh itu biasa sudah di mulut anak-anak muda saat ini. Nah, itu tidak boleh ditiru dan tidak boleh dijadikan itu candaan yang membuat hati kita girang mendengarnya. Kalau kamu mendengar kalimat yang tidak baik di telingamu dari anak-anak sekarang ini, zaman kita saat ini, doakan mereka. Allah yahdihim. Allah ya yu'inu. Semoga Allah melindungi mereka. Semoga Allah memberikan taufik untuk mereka yang berucap ya, yang kalian dengar itu. Kasihan yang seperti itu. Tarbiyah apa yang mereka dapatkan dari orang tuanya, atau pergaulan seperti apa yang mereka jalani saat ini. Nanti pengaruhnya itu kepada anaknya itu kenanya. Kasihannya, korbannya jadi anaknya. Kenapa? Karena sperma kita itu tumbuhnya dalam keadaan penuh dengan atau mendominasi negatif semua. Nanti anaknya jadinya seperti dia. Jadi kalau kita baik, bagus, beretika, ada adab, ya insya Allah anakmu akan seperti itu. Ya, nggak akan jauh dari bagaimana sperma kamu dan istrimu di dalam produksi anak keturunan. Ya, kalau masa-masa kecil anak jangan pernah dilaknat. Atau sinetron-sinetron, iklan-iklan yang memberikan contoh pendidikan tidak bagus, si ibu bilang tolol kepada anaknya, dasar tolol. Ya tolol betul. Si anak tuh tumbuh dengan ketololan. Marah orang tua kepada anak, langsung melaknat si anak tadi. Jadilah anak ini anak terlaknat. Anak kita ini anak yang mulia. Tuh anak tidak punya dosa. Jangan dilaknat. Jangan dikata-katain dengan kalimat dan ucapan yang tidak baik. Ya. Bungulkah bahasa kita? Boleh. Ketemu dengan waktu yang mustajab, tumbuh anakmu betul-betul bungul. Susah untuk diajak ngomong, susah untuk dinasihati, susah untuk menerima kebaikan. Gara-garanya kamu sendiri yang mendoakan. Makanya dibilang Nabi,
doa orang tua mustajab untuk anaknya. Jadi didikan kita punya aslafun as-solihun, hatta dalam keadaan emosi marah pun yang keluar dari mulut dia adalah doa yang baik buat si anak. Tidak pernah saya mendengarkan orang tua saya di masa kecil itu kecuali yaitu dua kalimat, kalau enggak Allah yahdik, Allah yu'inak. Kebanyakan yang saya sering tuh Allah yahdik, walaupun raut wajahnya itu penuh marah, matanya melotot misalnya, Allah yahdik. Nah, itu artinya mendoakan. Daripada dia mengucapkan kalimat yang aneh-aneh, kasar anak tolol, atau tolol betul si anak. Emosi boleh, tapi menyikapi emosi itu dengan kebaikan, itu yang matlub, yang diinginkan, yang diajarkan di dalam syariat. Ya. Semoga Allah memberikan pemahaman. Sungguh telah terdapat dalam hadis mulia larangan melaknat. Nah, ini Nabi memberikan redaksinya. Melaknat atau berdoa jelek bagi diri sendiri, anak dan harta, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, diriwayatkan Imam Abu Dawud. Oh, ternyata di sini ada sebutin hadisnya. Ini hadis ma'ruf ini. Seringkali telinga kita ini mendengarkan bagi para penuntut ilmu. Bilang Nabi SAW, la tad'u anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum wa la tad'u ala amwalikum. Tambahan di sini ada pembantu wal asisten ya. Wa la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'a fayastajiba lakum. Rawah Abu Daud. Jangan kalian berdoa jelek pada diri semua, pada dirimu semua. Pada diri kita sendiri nggak boleh kita berdoa jelek. Putus asa, kenapa aku nih Allah, sudahlah aku berusaha, tidak bisa juga, kenapa ini? Nah, dia menyalahkan diri itu, dia mendoakan diri sendiri yang jelek, itu namanya pesimis. Kalau kena pesimis, ya. Nggak boleh pesimis sama diri sendiri. Jangan kalian berdoa jelek pada anak-anak kalian, nanti doa kalian dikabulkan Allah. Anakmu tumbuh dah jadinya jelek, bukan jelek rupa, jelek akhlak perangai. Itu lebih parah daripada jelek rupa. Tampan, cantik, akhlaknya bejat, kamu akan bilang dia tampan? Kamu akan bilang dia cantik? Kamu akan bilang dia syaitan. Cantik anaknya, perempuannya, ya. Tampan, ganteng anak laki-lakinya, ngomong sama orang tuanya dengan bahasa yang nggak pantas, bahkan orang tuanya mungkin dimakinya. Mau dibilang cantik seperti itu perangai syaitan, walaupun wajahnya tampan dan cantik. Tapi ada yang sederhana wajahnya, tampan nggak juga terlalu, cantik nggak juga terlalu, sederhana, atau mungkin buruk rupa, tapi akhlaknya, adabnya, perangai Islamnya ada, menjiwa, mendarah daging pada hamba tersebut. Itu di mata Allah lebih dicintai dan tinggi derajatnya ketimbang yang gambaran pertama. Tampan cantik tapi perangai syaitan. Allah lindungi kita daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Juga jangan kalian berdoa jelek pada pembantu-pembantu kalian. Ya, kasar sama mereka tidak boleh. Nabi itu terhadap pembantu-pembantunya baik. Tidak pernah Nabi itu walaupun pembantunya melakukan kesalahan marah. Anas bin Malik pernah melakukan kesalahan, namanya anak-anak, saat disuruh terlambat datang, ternyata main sama teman-teman, disusul sama Nabi. Didapetin sama Nabi, ditanya sama Nabi mana hajatnya, kelupaan dia, senyumin sama Nabi. Nggak dimarah sama dia, gara-gara kau ini kenapa kau lupakan mau hajat yang mesti kau beli ini gara-gara main. Nggak, senyumin aja sama Nabi. Dia sendiri yang merasa tunduk, malu. Nah, intinya Nabi tidak pernah marah walaupun kesalahan itu datang dari pembantunya.
Seperti itu juga yang punya pembantu, yang membantu rumah, syukur-syukur dia mau membantu rumah kita. Ya, walaupun itu pekerjaannya. Ditambah kita baik sama dia, perangai kita baik sama dia, tidak pernah kita marah-marah sama pembantu. Ya, ini kan semua ini etika dalam Islam semua. Jangan sampai kalian menepati waktu yang Allah diminta suatu pemberian pada waktu itu, maka dia mengabulkannya bagi kalian. Rugi besar kita. Ya, rugi besar kita kalau seandainya pas dengan ucapan yang keluar yang tidak baik tadi, di situ bertepatan dengan waktu mustajab doa, langsung dikabulkan sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya, di waktu dia lagi marah sama anaknya, dia maki, dia laknat si anak tadi dengan bahasa kebun binatangnya keluar dan lain sebagainya, pas dengan waktu mustajab doa, akhirnya akhlak anaknya seperti binatang yang disebutnya. Alhamdulillah. Ya, ada yang bahasa anjing lah dikeluarkan, ada yang bahasa goblok lah, bahasa binatang, keluar semua dari si orang tua, ditujukan kepada anak. Saat dia ngucap seperti itu, waktu mustajabnya bertepatan. Bukan anaknya jadi anjing, ini bukan menyumpahi anak jadi anjing, jadi binatang, jadi goblok, jadi keras kepala, jadi bahlul, goblok, apalah bahasa namanya yang nggak baik. Bukan dia akan jadi seperti, tapi nanti dia akan tumbuh menjadi orang yang perangai keseharian akhlaknya seperti yang kamu doakan, yang kamu ucapkan, yang bertepatan dengan waktu mustajab. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal seperti itu. Lebih banyak mengambil waktu senggang mempelajari karakter anak-anak kita. Ya, khususnya bagi seorang ibu, seorang istri. Itu diantara bentuk bakti kepada suaminya. Ya, suaminya banyak di luar kerja, istrinya banyak di rumah, jagain anak, jagain rumah suami, jagain harta suaminya. Banyak-banyak mengambil waktu untuk mempelajari kondisi sekitaran di dalam yang berkaitan dengan rumah, yang berkaitan dengan anak-anaknya. Pelajari sisi psikolog anak-anaknya. Oh, berarti anakku tidak bisa begini, anakku tidak bisa nih, cari cara lain, cari begini. Pokoknya jangan menyerah. Nah, begitu. Ketika datang waktunya emosi, ya, jangan dipertahankan di situ, tapi cari lagi sisi yang lain. Kalau kamu tidak mencari, bakal bertahan di situ terus. Tiap kali anak kita melakukan kesalahan, langsung kita marah, langsung kita ngomong nggak baik, langsung kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Betul saja si anak itu bisa jadi takut, tapi khawatirnya saat itu terulang bertepatan dengan waktu yang mustajab doa tadi. Nah, ruginya nanti, bukan saat ini, nanti ruginya gitu. Dan kalaupun kebablasan emosinya, latihlah lisanmu untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang mendatangkan manfaat, bukan yang merugikan si anak. Bentuk dengan doa. As-sarana hidayat, bagus kan? Bagus. Kamu ini marah ya, udah ibu bilang, udah bapak bilang, Allah jadi ulama kau. Oh, jadi betul nanti besar ulama, senang kamu. Karena lagi emosinya kamu bisa mencetak ulama. Apalagi lagi tenangnya kamu, anakmu jadi wali Allah insya Allah. Lagi emosinya aja didoakan anaknya, mudah-mudahan kau hafal Quran. Wow, jadi betul pas ketemu dengan waktu mustajab. Ya. Tumbuh anaknya hafal Quran. Tapi kalau yang keluar kalimatnya nggak baik, tumbuh anaknya tidak baik. Jika itu bertepatan dengan waktu mustajab. Kalau tidak bertepatan dengan waktu mustajab pun sudah dilarang kok di dalam Islam dengan kata-kata yang tidak baik di dalam mendidik. Apalagi bertepatan dengan waktu mustajab. Ya. Karena ucapan itu adalah doa. Jika kamu berucaplah dengan kata-kata yang baik. Atau diem.
ya mau berucap tidak berkata dengan yang baik nggak bisa seperti itu, diam lebih baik. Diamnya itu lebih baik. Allah berikan kita pemahaman insya Allah. Tandai ya, yang punya kitabnya ditandai. Ada semuakah kitabnya di sini? Hah? Oh, enggak belikah kemarin kalian? Bukannya sudah ditawarkan? Sebagai itu perempuan kan? Tapi ditawarkan juga di sini. Hah? Ada, saya bilang kalau yang laki-laki ingin membeli tinggal beli aja di Shopee. Saya bilang ini kita akan melanjutkan daripada Adabul Islam yang hari Minggu tuh siang tuh saya ubah di sini terakhir pembahasan ini. Ya. Ini kalian mungkin enggak terlalu ngeh. Ini bawa kitab apa? Dulu Jen kah? Udah selesai dulu Jen. Selesai belum dulu Jen? Hah? Ayo di dalam dulu Jennya udah selesai belum? Hah? Dikit lagi ya? Oh, habis dulu Jen baru saya bilang mau lanjutkan ini kali ya. Oh, berarti betul. Nah, ingetan saya balik sekarang. Nah, maafkan saya. Tidak apa-apa, saya kira sudah selesai ya. Sampai di mana dulu Jennya? Halaman berapa? Supaya mempermudah saya murojaahnya. 82. Berapa halaman lagi? 30 lembar. 30 halaman ya. Nah, insya Allah tidak setelah ini nanti melanjutkan yang saya bahas ini tadi ya. Itu nanti kalian beli saja di Shopee sendiri atau nanti diorderkan, bikin list namanya ya, jadi kitabnya sudah punya. Selesai sebentar daripada kajian ini, insya Allah sudah ada kitab, akan kita lanjutkan ya. Allah berikan kita pemahaman insya Allah.